sedikit tapi insya Allah manfaatnya. Sedikit ilmu diamalkan, insya Allah akan ditambahkan ilmu Allah SWT, ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya ya. Kita yakin. Tujuannya apa? Kita hadir di majelis ini selalu ingin meningkatkan kebaikan kita dalam sehari-hari kita, supaya semuanya meningkat, ibadah kita meningkat, ketaatan kita kepada Allah meningkat, akhlak kita semakin meningkat, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada sahabat dan kerabat kita, dan akhlak kita di dalam majelis dan media ingin selalu meningkat, ada peningkatan. Karena orang yang ada peningkatan itu orang namanya jumut, aku begitu tidak. Jadi orang tidak punya program, tidak terminate, waktunya tidak terminate, umurnya tidak terminate. Jadi sudah ngomong-ngomong tak sampai mati. Makanya sering kita dapati kadang-kadang orang sudah sepuh tua, usia 60 ke atas, seharusnya sudah persiapan dia tuh untuk menghadapi kematian. Tapi kenyataannya mereka masih asik dalam obrolannya, yang warung, secangkruan, seguyonan, cekakaan, sekaraoke, sini. Karena apa? Karena nggak terminate. Dari awal dia sudah menginjak dewasa, balik itu sudah nggak terminate waktunya. Harusnya di manage, semakin ada peningkatan, semakin meningkat sampai usia 40 tahun. Kata Rasulullah SAW, man balagha min umrihi arba'ina sanatan falam yazid khairuhu min syarrihi ma huwa mal'un. Barang siapa yang usia 60 termasuk usia 40 tahun tapi kebaikannya tidak melebihi kepada keburukannya, maka dia terkutuk. Umur 40 tahun tidak meninggal, pancet ngono, akhirnya nanti apa yang terjadi? Semakin tambah usia seperti itu, sampai mati juga seperti itu. Karena apa? Kebiasaan itu nanti akan dibawa sampai mati nanti. Ya mutul mar'u ala ma'asya'ala wa yubsyaru ala ma'asya'ala. Orang hidup, orang itu matinya sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya baik, insya Allah matinya juga baik. Demikian pula nanti jadi bangkitnya di akhirat sesuai dengan kematiannya. Kalau matinya usul timah berarti arahnya ke surga. Kalau matinya usul timah masuk neraka. Sekarang saya mikir, saya tadi ziarah ke makam ya Allah, saya itu orang-orang ini dulu yang pernah hidup, mereka punya cita-cita yang macam-macam, ketika ini itu akhirnya ditabrak seperti itu selesai sudah. Seakan-akan mereka buangan, orang sudah dibuang. Jadi jangan kayak gitu, baru sudah dibuang semuanya. Dibuang kuburan sudah tinggal berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan keluarganya, anaknya, istrinya. Bisa tinggal sendirian di kuburan, mempertanggungjawabkan semua amal kehidupannya di dunia. Orang mati nggak mungkin dikubur di rumahnya, nggak mungkin mau diinapkan sampai 2-3 hari. Toh boleh protes anak ya mau sudah ini, ngabur-ngabur nggak enak itu. Dimakan dikubur di rumah juga pun harus dibuang ke kuburan, dibuang sudah, harus berpisah dengan keluarganya. Apa yang terjadi? Dia mempertanggungjawabkan semua amal yang dijalani semasa hidupnya. Ngeri. Maka itu ayolah kita majlisan ini harus ada peningkatan. Ya, selalu ada peningkatan terus. Baik tambah baik sampai lagi kita mati dalam ada khusus Tuhan. Sampai ngono-ngono, majlisan sampai ngono-ngono, karena peningkatan. Ada peningkatan. Cara berpakaian harus baik. Gitu loh, kalau peningkatan nih. Majlisan semacam ngono-ngono, kaosnya gambar-gambar itu tidak pantas. Tiba majlis itu tuh di Allah, menghadap Allah, yang untuk muji-muji Rasulullah, ini sih pantas lah. Mau dengar pacarmu, dengar majikanmu, sopan rapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, kita muji-muji Allah, muji Rasulullah dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sopan, tidak atur, tak seperti itu. Nah, namanya apa? Gak ada peningkatan. Kalau ada peningkatan itu harus tingkatkan terus, cara berpakaian, kemudian cara duduknya di majlis juga harus baik, sesuai dengan adab sopan di dalam majlis. Terus saya ngomong-ngomong ya bang ya, ayo kita tingkatin terus tingkatin sampai cita-cita kita tercapai, yaitu mati khusnul khotimah maksudnya. Ini pengen besar apa lagi? Pengen khusnul khotimah apa mana? Iya harus tingkatin terus. Dan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, akhlak kita dan lain-lain itu, kalau orang itu ingin menjadi lebih baik, tentu dibekali dengan ilmu-ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Mau dari mana yang bisa berperilaku baik?
bisa lebih baik lagi. Ada peningkatan-peningkatan kau tidak dibekali dengan ilmu. Dari mana dapatnya? Bagaimana kamu mengerti itu semuanya? Ya tentu harus belajar. Makanya di majelis ada taklim dan sebagainya. Karena apa? Kesempatan kamu untuk belajar untuk taklim itu mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin tidak mondok, ya tidak belajar di rumah, tidak mengaji dan sebagainya. Jauh dari ilmu, jauh dari pesantren, jauh dari madrasah. Akhirnya terjadi apa? Kosong. Ya kesempatan kamu ngaji di sini, kumpul-kumpul dengan orang soleh. Kalau kamu nggak dapat ilmu dan ngaji di sini, kumpul dengan orang soleh itu sudah dapat ilmu kamu. Sehingga orang itu mau sadar, apapun yang kita saksikan, kita rasakan semua itu ilmu. Itu belajar, mau belok, kalau ini pelajari, merenungkan itu nanti dapat ilmu juga. Subhanallah, Allah berkuasa. Air ini mestinya dibuang-buang itu kalau jadikan apa namanya, dikemas kayak ini jadi marah. Manfaat kehidupan ini semua kuasa Allah. Semuanya ada ilmunya. Kalau mau berpikir gitu ya. Makanya itu hanya terus tingkat terus sampai puncak nanti kita mati Rasulullah ya. Berjamaah. Kita tidak dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Secara finansial mungkin kita mampu membantu kecil nilainya, tidak berarti. Di samping kita juga membantu semampu kita, tapi jangan lupa selalu doakan buat mereka semuanya agar betul-betul mendapatkan bantuan dari Allah SWT, sehingga dimenangkan dari semua musuh-musuhnya. Doa kita insya Allah akan dikabulkan Allah SWT. Kalau doa kita dikabulkan Allah SWT, maka kita ikut andil di dalam perjuangan membela agama Allah, menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa yang ada di sana. Karena apa? Kita ini apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita hanya membantu dengan doa dan sebagainya, ya itu minimal solusinya itu yang bisa kita lakukan. Karena apa? Sangat tahu Masjidil Aqsa itu masjid kedua setelah Makkah. Masjidil Aqsa baru Masjidil Nabawi. Masjidil Aqsa ini Palestina ini tempatnya para nabi-nabi. Nabi-nabi dulu diutus di sana, semua nabi-nabi. Bahkan nanti Nabi Isa akan diturunkan di sana dan mati di sana. Maka dari itu, saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, mati-matian mereka menjaga Masjidil Aqsa, kesucian Masjidil Aqsa daripada kaum Yahudi, Israel, kaum Zionis. Kita nggak mampu berbuat apa-apa. Mereka sampai rela, mereka mati. Setiap hari dibantai, dibunuh. Bahkan bukan hanya bukan tentara-tentaranya, masyarakat biasa. Termasuk ibu-ibu, anak kecil-kecil dibantai setiap hari. Hanya demi untuk mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Sekarang kalau mereka tidak melawan, apa yang terjadi? Lemah, akhirnya Masjidil Aqsa dikuasai oleh mereka. Makanya kalau kita nggak bisa membantu semaksimal mungkin, kita ikut berjuang di sana, minimal bantulah dengan doa. Doakan semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah untuk melawan musuh-musuhnya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Ya, doakan terus ya. Allah, inilah namanya solidaritas Muslim, namanya ukhuwah Islamiyah ini. Selalu kita merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka sedih, kita ikut sedih. Mereka senang, kita ikut senang. Itu adalah anjuran perintah Allah SWT untuk kita semuanya. Ya. Umat Islam itu sebagaimana tubuh satu. Tubuh satu itu kalau satu yang sakit, anggota tubuh yang sakit, semua ikut merasakan sakit. Itu dawuhnya Rasulullah SAW. Kalau jasadil wahid, seperti jasad satu. Kalau satu sakit, ikut merasakan semua sakit. Inti sakit gigi, sekujur tubuh ini merasakan sakit. Atau mungkin sikilmu nyanteng, sawak loro kabeh. Itulah gambarannya orang Muslim. Kalau ada saudara kita yang ada di sana merasakan kesakitan, kesusahan, kesedihan, kita pun juga ikut harus merasakannya. Kalau itu, ayo bantulah mereka dengan doa-doa ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan doa kita 30 saudara, mereka diberikan kemenangan daripada kaum Zionis Israel yang terus setiap hari membantu saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillah. Terus kemudian tadi menyinggung masalah apa ya? Perubahan. Masalah perubahan. Jujur aja, saya nggak ada pilihan lain kecuali satu. Amin. Anis dan Muhaimin.
Akhirnya kami ngerti politik, tapi saya peka. Ukuran saya hati nurani. Saya gak paham politik, tapi hati nurani saya bicara. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya selalu berpesan kepada kita, istafti qalbak wa in aftab wa in aftab wa in aftab. Tanyalah hati nurani kamu, hati kecil kamu. Sekalipun mereka mengatakan apapun, mengatakan begini loh, saya hebat begini. Tanya hati nurani kamu. Dan itu pun juga kontrolnya iman. Keyakinan kita kepada Allah SWT. Dengan iman, insya Allah kita akan diberikan hati nurani yang betul-betul murni karena Allah SWT. Jadi semuanya kembali kepada hati kita. Kira-kira kalau seperti itu hati nurani kita menolak apa tidak? Itu dikasih uang. Konsekuensinya apa? Kalau dikasih uang berarti itu disuruh untuk ikut mereka, memilih mereka, memenangkan mereka. Kira-kira hati nurani bisa menerima pada? Sementara yang ngasih uang ini kelompok golongan yang gak jelas, utawa capres cawapres yang gak jelas. Ono wakil presidennya bagus, tapi calon presidennya tidak jelas soal dari mana. Apalagi partai ini ya seperti itu. Ada lagi capres sih ya orang gak jelas sih. Agamanya ya surat jelas. Terus wakilnya ya sih gak kena bisa. Terus opo yang diharapkan dari keduanya itu apa? Jelas semuanya. Terus seperti itu ente menerima uang, konsekuensinya yang harus dipilih ente. Ya apa yang ditanya kepada hati nurani ente? Bisa menerima yang seperti itu, kenyataan seperti itu. Terus hati nurani mengatakan ya enggak pas gitu. Yang pasnya bagaimana? Yang jelas keislamannya. Islamnya jelas, dari keluarga yang jelas keislamannya, pendidikannya, keturunannya jelas semuanya dari siapa orang itu. Harus kamu lihat itu semuanya. Ya seperti itu yang harus kita pilih gitu loh. Jangan asal dikasih uang terus dipilih dicoblos. Tanya hati nurani itu, tanya hati kecil itu. Kalau aku pilih seperti ini apa? Dan belum lagi pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Semua yang dipilih itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kalau ternyata yang dipilih itu nanti berbuat kezaliman, kecurangan, kemungkaran, tidak berbuat baik untuk kemaslahatan umat Islam khususnya, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang dipilih itu dengan konsekuensinya. Kalau mereka nggak benar, mereka tidak berbuat adil, berbuat kezaliman, kecurangan, sesuai dengan ini dipilih di hadapan Allah SWT akan dihisab ini. Mari jangan sembarangan, pilih memilih itu jangan sembarangan. Harus ayo kita kembali pada hati nurani kita, yang kita pilih itu benar-benar. Kalau tidak benar jangan. Bang, berapapun mereka mau ngasih saya, mau dikasih sama yang 2 miliar, ini sebenarnya tolak. Bagaimana mungkin 1 juta orang juga? Miliaran kan dapat saya terima, nggak bisa. Karena apa? Ini mas'ulin Allah, kulkum ra'in, wa kulkum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap individu seorang itu adalah pemimpin dan setiap orang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas orang yang dipimpinnya. Jadi pejabat presiden itu nanti akan dihisab semua orang yang dipimpin ini, dan ente pun juga ada tanggung jawabnya sebagai pemimpin masing-masing dengan keluarga ente dan orang yang dipimpin. Berat loh, sembarangan loh. Ya, terus boleh juga jangan terpengaruh dengan siapapun. Tetap prinsip kita yang baik atau yang jelek dari yang terjelek itu yang kita pilih. Yang ngomong yang baik harus yang hati. Sing hati-hati dia yang soleh-soleh gitu sih. Wong soleh-soleh, ahli ngaji, ahli ibadah itu sing layak jadi pemimpin kita. Sementara nggak ada seperti itu karena apa? Semuanya berdasarkan partai. Berangkatnya dari partai dan partai yang kuat-kuat itu yang ada yang memenangkan pemilu. Itu nanti akan menjadi pemimpin kita. Berat itu. Makanya harus ada perubahan gitu. Ya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Angka kayak ini, Yunasnya ini pancet ini. Pupuk mahal, BBM larang, tinggalnya mesti rekornya. Nah ini penerusnya nanti juga sama seperti itu. Makanya harus ada perubahan. Siap ya? Siap. Ente mau ikut sama enggak? Mau ikut sama enggak? Ikut. Ayo jujur jawab. Mau ikut sama enggak?
Capek duit ya tadi. Ya, capek duit ya. Capek duit. Itu kan saat miliar dolar mau berapapun mereka kasih saya tidak bakal saya mau. Karena ada konsekuensi di dalam Rasulullah akan dihisab nanti kita semuanya. Paham ya? Terus saya pilihan saya hanya satu. Pilihan saya yang sementara yang kelihatan baik menurut saya yaitu soal Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya cucu pahlawan. Keduanya cucu pahlawan. Dan orang berpendidikan semuanya orang pintar-pintar gitu. Oh ente ada orang kampanye, tapi tujuannya orang tuh ngajak itu seperti itu supaya mereka dapat uang, jangan diikuti. Nah aku punya duit kok. Saya seperti ini gak cari apa-apa, gak kenal kalau Anies Baswedan, gak kenal kalau Muhaimin Iskandar. Tapi ada tanggung jawab gitu. Saya sebagai pemimpin saya ada tanggung jawab mengarahkan kepada yang terbaik. Paham ya? Kecuali kalau saya ini kader sopo, saya ini apa sih? Mungkin sukses sopo, aku ada duit pantas lah jaga sama dulu. Saya tidak sama sekali, tidak ada kepentingan itu sama sekali. Saya kepentingan saya kemaslahatan buat umat, biar keadaan itu berubah menjadi lebih baik. Kapan juga ini, dan negara itu kuasai Cina nih. Ya nanti IKN terjadi di sana di Kalimantan akan dikuasai Cina nanti. Dominasi Cina nanti, biar hancur negara kita ini. Supaya keduanya harus diharapkan. Gak terima, gak mau, gak lebih mas bisa karena aku rawopo, rawopo. Yang hak harus saya sampaikan. Biar itu selamat gitu. Karena itu bakal tidak bertanggung jawab dari Allah itu dihisab bakal itu. Negara rusak kuat gara-gara masalah ini sudah dihisab dari Allah SWT. Ya pilihan itu. Maka itu saya wajib mengingatkan rasa cinta saya kepada kalian agar saya arahkan yang terbaik. Jangan tersenang-senang untuk bisa dibawa pilih itu ya. Tanggung jawab lebih berat lagi. Karena kita harus mengontrol, kita memantau, kita ngawasi kinerjanya bagaimana. Kalau tidak benar tanggung jawab kita harus berani ingatkan. Saya contoh kayak Mas Abu wali kota Kediri, ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Misalkan ada kekurangannya apa, ada salahnya, saya betul, karena saya tidak pernah nangis, tidak pernah minta, serepis pun saya tidak pernah minta sama dia. Tapi aku kan betul wali, aku malah dukung konsekuensinya saya harus berani ingatkan kalau dia salah. Atas dulu, ini omong, jangan takut, saya ingatkan. Nah gitu loh, nanti pilpres itu juga demikian, makanya ada istimewa ulama itu kontrak politik, tidak ada kepentingan untuk jabatan, tidak ada kepentingan untuk uang, bodoh dewi-dewi. Istimewa ulama di Jakarta itu besok saya berangkat, ini sudah berangkat ya. Itu bodoh dewi-dewi. Kan susah pada aku, ngaputin pulau besar berangkat duit bodoh dewi-dewi. Dan di sana tidak ada bicara nanti saya berkiono jabatan ini tidak ada sama sekali dan tidak ada lagi apa namanya bicara uang bicara dapat uang tidak ada. Murni mengawal calon pemimpin yang terbaik daripada yang ada itu dengan harapan kedepannya bisa melaksanakan semua poin-poin permintaan kontrak politik dan para ulama itu. Minta kesejahteraan masyarakat, minta keadilan, jangan ada kezaliman, harus pro kepada ulama. Semua ada di situ. Jika tidak, maka harus ditegur dan kalau perlu dilengsarkan. Ngono loh, ini bener ini. Orang itu kayak terus dipilih, dicoblos. Nah masalah ini keliru dijawab bodoh. Kamu jawab ya dalam masalah. Paham ya? Cuma main-main gitu loh. Ayo belajar berubah gitu. Cuma main-main dok. Cuma main umumnya berubah. Malah umumnya uang masyarakat sekitar kamu. Udah milih kayak sepelo-pelo. Gak bener itu. Kalau milih mayoritas kebanyakan orang gak bener. Ini gak percaya lagi. Saya kira majisnya dan kita sampai ini. Orang kisah begini. Gue bisa kau buat kayak gitu. Itu menurutnya kebanyakan orang itu harus gak bener gitu. Allah sudah berdoa. Indonesia aturan berarti itu kan sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah. Jalannya Allah. Nah ya, karena kan kalau mewah-mewahan itu harus punya prinsip. Nah ya, yang baik harus kita dukung, yang salah jangan. Kita aja, tidak benar, tidak baik,
Jangan apapun yang terjadi gitu. Yang baik yang harus kita perjuangkan, harus kita dukung. Yang tidak baik jangan. Ya gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam.